Oke, jadi teman-teman semuanya, tema sampai akhir tahun ini temanya tuh masih saham-saham komoditas dan saham konglo dan mas-masan ya. Jadi saham emas. Sorry lightingnya agak-agak kurang oke, nggak perfeksionis. Pokoknya ada konten ya, ada live-nya, ada isinya dan berguna buat semuanya. Tema sampai akhir tahun ini masih temanya saham komoditas, konglo, mas-masan ya. Oke, mari kita mulai. Kita start dari IHSG dulu ya guys. Kita start dari IHSG dulu. Semoga HP-nya nggak jatuh. Ya, udah kelihatan yang di tok-tok, yang di YT udah kelihatan ya. Ke Igoi semuanya aja. YT aku mati, Igoi aku mati. Salah. Tok-toknya mati, nggak tahu kenapa, baterainya habis kayaknya. Oke, langsung aja ke Igoi aku, @elon_official. Ini ngecas nggak sih, Pak? Nggak tahu ya, ini kayak mati. Yang di TikTok mati. Di TikTok mati loh. Beneran mati, bless. Itu kok Hidup ya? Ya udah. Kita mulai ya. Kita start dari IHSG dulu. IHSG, ya meskipun saya jarang ngeliatin IHSG, tapi IHSG selalu ditanyain. Dan IHSG-nya bentuk rising wedges, dia turun. Yang bikin turun kemarin juga bukan saham-saham yang kita lagi watch juga ya sebenarnya. Jadi aku nggak begitu peduli sebenarnya dengan IHSG ini. Beda dengan bursa Amerika. Kalau bursa Amerika, indeks Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu kita perhatikan gitu ya. Nah, terus hari ini market ada transaksi di pasar reguler 27,7 triliun, terutama didominasi saham Bumi. Bumi ini sudah mendominasi perdagangan beberapa kali ya. Gitu. Jadi memang sering ada transaksi besar di Bumi, di pasar reguler. Terus kemudian ada BRMS 2,9 triliun dan WiFi 1,7 triliun. Di pasar negosiasi ada NATO 393 miliar, NSSS 316 miliar, dan MKPI 284M, saham lucu-lucu, unyu-unyu ya, agak nggak liquid gitu. Oke, terus kemudian hari ini asing net buy sebesar 569 miliar di pasar reguler. Yang di net buy asing ada saham BRMS 570M, ARCI 243M, Antam 218M, dan TIN 167M, AMMN 142M. Oke, sebelum saya bahas saham-saham itu dan pastinya juga saham-saham lain, aku ingin update beberapa makro dulu ya, makro dari US Initial Jobless Claim ya. Jadi US Initial Jobless Claim pada awal Desember naik 192.000 jadi 236.000, jauh di atas perkiraan 220.000. Dan ini artinya apa? Dia tuh mencatat kenaikan terbesar sejak pandemi kemarin, dipengaruhi volatilitas musim liburan serta meningkatnya PHK di beberapa perusahaan besar ya. Tapi sejumlah ekonom tuh menilai bahwa kondisi ini tuh masih dalam kisaran normal gitu ya. Jadi meskipun peningkatan US Jobless Claim-nya sangat tinggi, katanya ini masih normal gitu. Nah, terus kemudian market beberapa hari terakhir masih dipengaruhi efek dari penurunan suku bunga dari The Fed ya, yang seperti saya sempat bahas sebelum-sebelumnya, udah sering saya bahas bahwa jika ada penurunan suku bunga biasanya mata uang negara tersebut, dalam hal ini USD-nya melemah, tapi kemudian emasnya naik gitu ya. Dan kemudian juga kalau misalkan rupiah, kalau BI yang nurunin suku bunga, rupiah juga bisa melemah gitu. Nah, dalam hal ini kita juga mencermati emas yang naik, dan saya sempat bahas juga beberapa hari yang lalu bahwa emas tuh masih bisa terus naik karena PBOC atau Bank Sentral China itu masih terus ngeborong emas, dan terbukti hari ini emas lanjut naik dan sama-sama emas juga ngekor. Nah, jadi kalau kalian nggak sempat beli emas, ya udah nggak masalah, beli saham emas itu menurut aku
cuannya lebih cepat. Nah, tapi resiko fluktuasinya memang lebih besar juga gitu ya. Nanti kita akan bahas saham-saham emas. Nah, bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga? Bank Indonesia diproyeksi bakalan menahan suku bunga di angka 4,75% ya. Di angka 4,75% minggu depan, dan baru lanjut ngekat suku bunga itu di tahun 2026 hingga 4,25% ya. Kenapa? Karena rupiah tertekan dan juga inflasi diperkirakan kembali naik ke kisaran 3% tahun depan gitu ya. Jadi sementara ini ditahan dulu suku bunganya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau suku bunga diturunin lagi itu bisa menekan nilai mata uang negara tersebut. Saya sambil nyalain tok-toknya lagi, ternyata tadi colokannya nggak nancep gitu ya, biar teman-teman yang di tok-tok juga bisa ketemu saya. Sebentar, aku nyalain dulu sebentar. Resume. Oke. Yang di Quick ketutupan nggak? Oh, oke, aman. Oke. Nah, terus ada update juga dari pemerintah yang merilis tarif bea ekspor emas ya. Jadi tarif harga saat emas lebih dari 3.200 USD itu 10 sampai 15%-an ya. Jadi bervariasi 10 sampai 15%-an. Sedangkan tarif harga saat emas di 2.800 hingga 3.200 atau di bawah 3.200 lah ya. Itu 7,5 sampai 12,5% gitu. Ya, jadi ini bakalan berpotensi menekan keuntungan atau margin emiten emas tahun depan. Cuman kalau harga emas masih terus naik ya masih bakalan oke. Tapi kita melihat tahun depan faktor ketidakpastiannya mungkin akan berkurang karena perang dagang kayaknya sudah mulai membaik gitu ya. But who knows, selama Trump masih menjabat sebagai presiden, itu masih akan ada macam-macam aneh-anehnya lah. Saya ingat dulu zaman dia jadi presiden yang pertama tuh dia suka nge-tweet, market bergejolak, dan kayaknya bakalan seperti itu terus. Oke, terus kemudian ya meskipun perang dagang udah mulai ada titik terang kan ya, maksudnya nggak terlalu banyak aneh-aneh kecuali Trump obatnya habis ya. Oke, terus Indonesia lagi nargetin negosiasi tarif dengan Amerika itu selesai sebelum akhir 2025 ya. Jadi meskipun sempat disebut berisiko gagal, tapi Indonesia ya menegaskan prosesnya masih berjalan normal dan konstruktif, semoga aja lah ya, kita doain aja. Terus Patriot Bond 2 itu udah diterbitkan Danantara. Nilainya mencapai 11 triliun, dan ini membuka peluang co-investment atau kerjasama co-investment internasional lewat kerjasama dengan Joint Investment Fund ya. Jadi yang menandakan peran sovereign wealth fund atau Danantara ini makin agresif gitu. Nah, terus kita juga melihat tanda pemulihan ekonomi di market itu mulai kelihatan dari sektor otomotif pada bulan November 2025, di mana penjualan mobil dan motor 2025 itu makin stabil. Jadi mobil udah mencapai 91% target tahunan, dan motor tumbuh 4 bulan berturut-turut gitu. Itu jadi signal pemulihan otomotif yang mulai konsisten gitu ya. Dan ini sejalan juga dengan data IKK, indeks keyakinan konsumen, yang menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen di Indonesia tuh angkanya agak membaik gitu. Oke, kemudian kita akan bahas topik kita utama hari ini, yaitu saham emas. Saham emas kompak naik. Ada apa sih sebenarnya? Seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, penyebabnya yang pertama, the Fed cut rate 25 basis point, dan ini membuat imbal hasil deposito obligasi bisa turun. Otomatis aset tanpa bunga seperti emas relatif jadi lebih menarik, dan harganya pun berpotensi bisa naik ke depan. Kemudian the Fed juga beli treasury bills senilai 40 miliar US dollar, membuat uang yang di publik itu jadi melimpah nilainya, jadi banyak, jadi liquid, dan yield obligasi pun turun. Hasil investor cenderung beralih ke aset berisiko yang menawarkan return yang lebih tinggi ya. Jadi seperti salah satunya saham, terus komoditas, yang utamanya emas yang disebut safe haven. Plus tadi saya ada bilang di awal juga bahwa China atau PBOC, Bank Sentral China,
terus memborong emas, dan juga ini diikuti langkah dari banyak negara lain tujuannya supaya nilai mata uang mereka kuat dan tidak terlalu tergantung pada US dollar gitu ya. Jadi tidak terlalu tergantung nilai pada USD, mereka ingin mandiri gitu ya, lepas dari ketergantungan terhadap USD gitu ya. Nah, jadi proyeksinya gimana? Intinya proyeksinya masih ada potensi kenaikan emas ke depan yang berpotensi menguntungkan emiten emas. Emiten emas dan emas bagusan mana? Dua-duanya nggak bisa dibandingkan seperti itu. Kalau growth secara return itu emiten emas jauh lebih tinggi, bisa sampai ratusan persen, sementara emas waktu itu tumbuhnya sekitaran 60-an persen aja gitu kan ya di periode yang sama. Nah, tapi sebaliknya harga emas itu bisa turun juga kalau pas belinya salah di puncak, itu turunnya tuh bisa lebih besar dibandingkan jika kalian salah beli emas fisik di pucuk gitu. Kalau sama-sama salah beli harga emas, sebentar, distracted suara telepon suami sama anak saya. Ya, jadi kalau misalkan sama-sama salah beli gitu ya, yang satu saham emas di pucuk, yang satu beli emas batangan sama-sama di pucuk, itu kalian kalau beli emas batangan turun nggak begitu rugi dibandingkan dengan beli saham emas kalian di pucuk terus turun, itu ruginya turunnya lumayan, downside-nya lumayan gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang saham emas dan fungsinya beda. Kalau emas fisik itu lebih ke lindung nilai buat jangka panjang ya, buat jangka panjang, buat melindungi aset dari inflasi. Tapi kalau kalian beli saham emas itu memang buat cuan gitu. Oke, jadi kita lihat ada beberapa emiten emas. Kontribusi emas ke pendapatan yang 100% tuh ada saham Archie dan juga Pesap. Nah, sedangkan HRTA 99,6%, BRMS tuh kontribusi emasnya 97,2% terhadap pendapatan perusahaan, terus kemudian Antam 81,5%, Antam tuh ada nikelnya juga, AMMN 28,7%, MDKA 27% ya. Jadi kontribusi emasnya tidak terlalu banyak MDKA ke pendapatan, UNTR 8,3%. Terus kemudian ada juga saham Indika Energy, but I'm not so sure dia berapa persen kontribusinya terhadap emas ya, jadi aku lupa. Terus dengan adanya tarif ekspor emas tahun depan, emiten apa sih yang sebenarnya paling dirugikan ya dari porsi ekspor emasnya adalah ya yang pertama UNTR. Tapi UNTR tuh kontribusi emas ke pendapatannya cuma 9,3%. Tapi kebanyakan ekspor gitu ya. Terus kemudian Pesap itu 100% ekspor ya. Tapi kita nggak terlalu peduli, nggak terlalu pusing juga sih kalau memang misalkan turun, breakdown ya kita tinggal cowok aja. MDKA ekspornya 27% doang dari emasnya dia, Archie 12,4% doang, jadi mestinya nggak terlalu terdampak. AMMN 99,1% dan Antam 3,8%, jadi Antam banyak yang di lokal gitu ya. Oke, terus kita mau lihat beberapa saham emas. Yang pertama pastinya kita mau lihat BRMS dulu. Kita lihat BRMS. Kita lihat BRMS. Jeng jeng. BRMS. Ya beberapa hari yang lalu sempat saya bahas ini potensi tapi masih sideways. 55% possibility dia breakout, kira-kira kayak gitu ya. Daripada 45% possibility dia breakdown. Ngomongnya kok nggak mau yang ini gitu loh, yang ini yang ngomongnya lebih ini gitu loh, lebih apa ya, lebih ini gitu loh biar bisa all in ya. Kalau kayak gitu nanti saya malah menyesatkan kalian, jadi nggak ngajarin manajemen risiko. Ini di sini ada bentuk tiang seperti ini, sebenarnya ini very big pennant. Terus ini symmetrical triangle. Candle pada tanggal 24 November udah menunjukkan dia menarik, dan kita ada buy di 21 November yang di tok-tok yang di YT langsung ke IG aku @ellenmay_official. Dan perhatikan di sini, ini dia naik 24,8% hari ini. Cuy, keren banget ya candlenya. Full hijau, full. Ya, jadi tadi di bandara aku sempat ngecek anakku tuh. Beli nggak BRMS? Naik loh. Enggak, loh mama udah bilang. Wah, enak udah dikasih tau mamanya masih nggak dibeli tuh. Gimana sih? Terus dia bilang, ya ketinggalan dong. Ya ketinggalan. Terus gimana? Ya udah, lain kali kalau mama ngomong dilihat WA-nya.
ngoceh ya. Galak mamai. Punya mama Elon May harus dimanfaatkan. Aku bilang begitu. Oke. Perhatikan di sini. Terus siapa yang belum beli? Yang kayak anakku belum beli. Ya wes lah, terima aja lah. Dia bakalan naik 1.000 sampai 1.500 belum beli. Tapi ternyata suamiku ada beli. Iya. Ya nggak banyak lah, buat dia lucu-lucuan aja. Main saham lucu-lucuan buat dia. Ya, jadi intinya ini biarin aja dulu. Kalau dia nggak retrace biarin. Kalau dia ada retrace sampai 1085, 1100 boleh tuh. Retrace tuh kayak gimana sih? Retrace tuh modelannya kayak gini loh guys. Retrace tuh kayak gini loh. Ini naik kenceng, twing, tanggal 1 Desember naik kenceng 18%. Retrace tuh di sini nih, turun, terus ini naik dikit di sini, ya. Nah, ini naik dikit di sini. Nah, ini turun normal. Nah, ini kalau hijau volume lebih tinggi daripada merah gitu. Oke. Jadi M-Trade sekarang kabarnya gimana dong? Abis ngoceh sama kalian, aku mau ngoceh sama anakku, ngoceh sama anakku. Semoga masih mau dengar gitu. Semoga mereka masih ada mood buat mendengarkan saya ngoceh saham. Caranya gampang guys, mau bikin anak mau belajar saham, uang sakunya jangan banyak-banyak. 117 sampai 127%. Teman saya lebih sadis, nggak dikasih uang saku. Jadi terpaksa anaknya cari duit. 117 sampai 127% BRMS jadi salah satu multi bagger kita. Kasih tahu dong yang lain apa? Indi sih menarik ya. Ada potensi dia jadi bottom dari pattern cup and handle-nya. Ada potensi dia jadi bottom cup and handle-nya kayak gini. Ini nggak lurus kayak gini. Jadi dia bakalan bisa ada zigzag, twing kayak gitu. Bisa begini kira-kira gambarnya, bisa lebih cepat. Ya begini, kurang lebih lah. Ya, terus disclaimer loh, kamu jangan beli banyak-banyak. Ntar kalau beli banyak-banyak gak ngerti manajemen risiko, gak belajar bareng M-Trade, kamu nanti rugi gede, aku gak nanggung ya. Oke. Karena sebagus apapun chart tuh tetap bisa ada masa tunggu, antara masa tunggu atau failed atau Medco. Aduh, ini di hotel ngomongnya kenceng-kenceng gini ntar dimarahin. Ya kayak gini kira-kira. Kayak gini kan nunggu, bisa jadi multi bagger, mungkin bisa jadi multi bagger, bisa enggak, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. BRMS kita cuan cepehun 100% maksudnya. 127% dari September guys. 3 bulan kita hold dari September sampai Desember. Oke, itu Indi, terus kemudian Medco. Tadi aku udah bahas dikit Indi ya, Indi. Kita balik ke Indi. Dia mulai menggeser fokus ke emas lewat proyek awak emas yang siap produksi 2026 sampai 2027. Targetnya 100.000 ons per tahun ya, lengkap dengan pembangunan smelter senilai 426 juta US dollar untuk mendukung operasi jangka panjang. Menurutku sih ya sentimen pengembangan bagus lah, tapi ini pas timingnya dia pas oke aja. Harga emas pas naik gitu. Jadi aku suka saham yang habis ini nggak ada apa-apa, nggak ada volume, tiba-tiba dia naik volume gede, rally terus dia jatuh kayak gini. Jadi bekas jatuhnya gini menyenangkan sekali. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham Medco, balik ke Medco dikit ya, sektor yang berbeda sedikit. Masih di komoditas, memastikan operasi migas dan panas buminya tuh tetap aman meskipun ada banjir di Sumatera, karena gangguannya katanya cuma sementara, nggak berdampak ke material produksi maupun keuangan. Oh gitu, oke. Ya udah, terus mari kita lihat Antam, HRTA, Archie dan kawan-kawan. Saham-saham ini yang bikin saya jadi kepengen nge-live malam hari ini. Antam setelah beberapa hari sideways dan kena best price 2880, kemarin dikasih di best price-nya. Hari mantu volumenya kenceng twing ya, breakout dari 3050 bisa menuju 3470 sampai 3680. Kok saya terlalu ngegas sih?
nggak secepat itu ya, tapi ya bisa begini ya, bentuknya begini dulu ya. Oke. Loh, Miss bisa nggak sih gagal kayak gini? Gagal jadi turun dari 2880. Bisa nak. Bisa kalian semuanya. Dipanggil Miss kayak guru TK. Kalian semua murid-muridku. Murid TK semua. Ada yang toddler, ada yang nursery. Lucu-lucu semua. Oke. Mari kita lanjut ke Antam. Ya, jadi Antam masih boleh buy nggak? Ya kalau dikasih diskon 2880 itu lebih bagus. Syaratnya jatuhnya nggak ada volume. Tapi kalau terpaksanya kamu beli breakout dari 3060 sih masih bisa sih daripada nggak punya sama sekali. Terus disclaimer loh ya, intinya sebagus apapun saham tuh masih bisa jatuh loh. Ih, Archie cakep. Cakep. M-Trade. Mari kita lihat M-Trade. Apa kabarnya M-Trade di Archie? Wah, terima kasih M-Trade. M-Trade tuh yang kerja bukan Ellen May doang gitu kan. Saya pergi juga. Ini masih jalan cuan nih. Teamwork guys, teamwork. Ini sistem guys, sistem. RG ini potensial menjadi salah satu multi bagger kita. Stop, jangan kejang-kejang, langsung dihajar dulu. Kenapa? Karena M-Trade udah masuknya dari tanggal 21 November kemarin, bahkan 10 November. Ngumpulin dari 10 sampai 21 November. Ya udah di review buy dari situ. Hari ini naik 24%. Biasanya kalau naik 24% arah itu bakalan lanjut gas lagi. Ini udah nggak ada resistance-nya. Ini di gambar 2000 apa. The sky is the only limit. The sky is the only limit. Ini secara psikologi dia optimis semuanya. Sekali lagi meskipun kondisinya seperti ini, chartnya secakep ini guys. Hari ini ada breakout dari 1600, jadi stop lossnya aku stop loss supportnya aku naikin di 1600 atau 1520. Meskipun chartnya secakap ini all time high, tapi kalian tetap harus pakai money management. Kesalahan terbesarku dan banyak teman-temanku sebagai seorang trader adalah all in dan overconfident di satu saham. Akhirnya pas turun nyangkut atau mungkin cut lossnya jadi gede. Kalau nggak di cut loss ya jadinya nyangkut, meskipun suatu hari nanti bakalan balik sih, tapi duitnya nggak bisa muter gitu. Nanti kalau ada saham yang patternnya bagus nggak bisa masuk lagi, gampang tinggal tambah modal. Wah itu bahaya ya. Bahayanya kalau pakai emosi, nggak pakai logika, nanti duitnya habis. Oke, mari kita lihat Archie masih boleh beli tidak? Tunggu retracement 1520 kalau kamu belum punya dan baru mau beli. Cakep. Aduh, cari duit di saham gampangnya kayak gini. Ada kalanya susah, ada kalanya gampang. Ini pas lagi gampang. Pas lagi gampang kalau ada yang bilang, semua orang juga bisa make money di saham. Enggak juga. Saham properti nggak jalan. Gitu. Saham banking juga melempem gitu kan ya. Jadi mesti harus pilih-pilih. Kali ini tidak semua sektor jalan semua gitu. Sektor apa yang jalan? Sektor konglo. Sektor komoditas yang ada konglonya. Lu kalau komoditas nggak ada konglo, PTBA gak jalan. Tapi PTBA dividennya bagus, masih mendingan. Oke. Terus aku mau bahas saham PESAP. Apa kabarnya PESAP? PSAB. Siapa punya PESAP? PESAP mantap. Kan udah aku bilang nih, PESAP yang kapan hari support 525 deket sini, deket support. Ingat nggak di live kemarin? Ya, kalau kalian ingat ya, di sini dekat 525 aku ada bilang PESAP di support ya. Terus kalau PESAP belinya tuh pas ini loh. Ini kan ada high gede tuh. Ini ada high gede tuh. Nah, kalau PESAP ini belinya justru malah pas dia breakdown dari support gedenya, ketahan di support minor. Aneh emang, tapi emang kenyataannya gitu. Dia sering banget jebolin. Nih, sebelumnya juga begitu. Nih kan dijebolin yang merah, breakdown dikit, beli itu di situ. Sama nih, merah kan dapat dari puncak besar. Dijebolin, breakdown beli di situ gitu. Nah, M-Trade udah ada tuh, tinggal nge-hold aja.
M-Trade masuk beberapa hari yang lalu. Jadi kita nggak pakai ilmu perbisikan insider, flow, bandar apa. Kita ngelihat price and volume sebenarnya. Bisa cuan nggak? Itu cuan. Membatasi resiko bisa banget gitu. Jadi pakai stage 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 lagi bisa. Jadi stage tuh nggak selalu 1 2 3 4. Kalau gini terus ya sideways toh. Bisa 1 2 3 dia balik satu lagi. Jadi 2 lagi. Nggak ke 4. 4-nya pendek doang. Nah, berarti stage besarnya lagi stage 2. Tren naik. Oke ya. Jadi kalian kalau mau belajar itu DM aku EMTRADESTART gratis. Kalau mau langsung join M-Trade belum ada promo. Tahun depan baru ada promo. Oke, tanggal 20 Desember ada Mvestart, belajar long term investing. Ini beda ilmu, kalau yang ini fundamental EMVESTART. Oke ya. Oke, terus sebentar, aku mau WA timku dulu pas kebetulan baru lagi ingat. Oke, terus kemudian aku mau bahas, oh ya, pesap kamu kalau mau buy tunggu turun sekitar 5-70-an deh. Ini bakalan bisa naik lagi sih, udah kemungkinan naik lagi besok Senin ya. Nggak tahu Sabtu Minggu ada sentimen apa. Kalau nggak ada sentimen yang gimana-gimana, harga emas masih naik sih, bakalan masih lanjut naik lagi. HRTA. Ya, ngantuk. Di sini udah jam 9:30 malam. HRTA breakout 2 resisten sekaligus hari ini, jebolin 1585 1695 dijebolin. Dia potensi dari tracement sedikit ke 1600 dan bisa naik ke 2000. Kok gitu sih, enak banget bacanya. Ya enak, tunggu retrace ya. Kalau nggak retrace jangan beli. M-Trade sih sebenarnya beberapa waktu yang lalu udah ada HRTA, ini tektok jadi let me check. HRTA. Iya, baru beli lagi tadi. Nih, M-Trade udah tektok berapa kali, cuan hijau terus nih. Ada merah sih satu di 2025 Juni. Oke. Terus kemudian mari kita lihat. Jadi HRTA kamu nunggunya di 1600 ya. Mari kita lihat Indi. Indi udah dong. NRG, Medco udah juga. Tinggal ngehold aja, jangan dikejar. NRG ngasih cuan M-Trade multi bagger 2 kali. Yang pertama 148%. Udah jual. Ini lagi ngehold lagi 62-72%. Kalian kalau ngikut M-Trade mesti sabar, harus belajar M-Trade Academy-nya karena kadang-kadang pas kebagian masuk belakangan, pas kebagian marketnya lagi agak ketinggian, pas profit taking gitu. Tapi ada juga yang ini angkatan September, Oktober banyak cuan, November juga masih dapat, ada beberapa dapat cuan. Angkatan Desember ya ini tadi ada saham-saham yang di bawah, ada beberapa saham yang masih di bawah. Oke. Terus aku mau lihat komen kalian, turn on komen. Dewa Bumi Ratu. Dingin amat ya di sini. BRMS, Pesap udah, Andi Suryadi, MBMA, CDIA MAPI, MBMA, CDIA MAPI. MBMA baru di awal-awal nih modelannya sama kayak Pesap di awal tadi, baru di awal banget sama kayak Pesap nih, bahkan ada sedikit sideways. Jadi upside-nya masih lumayan maksudnya. Pesap, MBMA, Indi, CDIA. Jadi dia belum ketinggian. CDIA ada breakdown dikit sebenarnya ya, ada breakdown. Cuman dia masih ada satu support lagi 1790, breakdown dari situ kita cow sih. Ini ada breakdown dari 1900 sebenarnya ya, jadi watch di 1790. Oke ya, jatuh dari situ sih kita cok dulu. Oke, terus kemudian CDIA MAPI, terus Tesanto yang belum dibahas, Japfa
CDI, MAPI dan JAPFA yang belum dibahas ya. MAPI dan JAPFA yang belum dibahas. MAPI pas banget di support 1150 pertahanan terakhir, breakdown dari itu sih Chow. JAPFA. JAPFA ini lagi retrace normal, bagus retrace-nya. Kalau belum punya, sekarang kesempatan untuk bisa masuk, apalagi kalau dapat 25 sampai 2570 best price. Raja, mari kita lihat Raja dan BKSL. Rajanya juga lagi retrace normal, masih normal di bawah 6425 ya. Jadi wait and see dulu kalau belum masuk sih. 3 derajat dingin dong, dingin banget. Ratu, wait and see dulu. Terus SSIA, kirain main bull malah SSIA masih normal retrace. Ini yang kapan hari saya bilang nih bisa turun dikit nih. Nah ini turun, volumenya nggak ada, turun nggak ada volume, mesti sabar. Terus kemudian BKSL nih kemarin turunnya volumenya gede ya, BKSL. Jadi tunggu di 137-an dulu. BBCA dan kawan-kawan ini perusahaan masih bagus kok, cuman nunggu kepercayaan asing terhadap Indonesia balik, terhadap perekonomian Indonesia balik gitu ya. Karena guidance 2025 kemarin memang rendah dari awal tahun. BCA pun juga ngasih guidance yang sangat konservatif sekali. Kan ini udah akhir tahun, kita lihat nanti guidance-nya 2026 gimana. Kalau lebih bagus ya asing jadi lebih tertarik masuk ke Indonesia. Oke ya, bagaimana Dewa setelah news pengurangan buyback? Udah ketinggian juga sih Dewa ini udah ketinggian, udah siap-siap profit taking, jangan dikejar guys. Promo 12 sama Miss. Hah, ada promo tah? Aku nggak ngecek tim aku. Woi guys, ada promo tah? Kayaknya kagak, nggak tahu deh. Rasanya enggak deh. Haya, nggak ada. Menjebak aku ya. Ini tim aku bilang nggak ada kok. Ngerjain aku. PGEO. Kak Ono promo. Nggak ada promo, enak aja promo terus. PGEO sama, ini awal-awal breakout, tapi ini naiknya bakalan agak lama ya, pelan ya, karena dia falling wedges-nya besar, jadi dia bakalan ada sideways terus di sini, ada sideways lumayan. Boom, naik kekencangan, jangan dikejar, kita udah mau siap profit taking. Kasih promo lah 60%. Barang bagus nggak didiskon terus. Tuh, lihat tuh, boom kita cuman 138, 187%. Keren kan? Review buy di Oktober. Miss, tolong lihat Adi kali. Adi aja ya. Jadi Santa Claus dong kalau Desember. Santa Clausnya M-Trade aja tuh. ADI ini kemarin kayaknya kita ada cut loss deh ADI yang buat trading. Ya, nanti kita watch lagi, oke? Anaknya mantap, tinggal nempel stock pick. Acas breakdown, cow dulu. Suaranya mana? Ini di sini suaranya. Yuh. Ngantuk aku. ADMR lebih oke daripada ADRO. Patternnya masih oke daripada ADRO. Ini bekas breakout dan sideways ya. ADMR paling oke kalau dari grup Adaro. CBDK dan PANI. CBDK masih bisa watch CBDK, tapi untuk jangka pendek ya. Tapi kalau PANI enggak dulu, terlalu sideways dia. Sehingga lihat Porto buat promo, imbangin dong. Ini Porto kita. Ini Porto M-Trade nih. Ya dong. Ini ya, Porto M-Trade nih. Tuh. Ya. Lu kepo amat sih. Sama udah kayak petugas pajak aja pengen tahu asetnya orang. Masa nggak ada suara?
Ada suara nggak? Ada suara nggak? Masa nggak ada suara? HMSP. Suaranya hilang. Cowok dulu HMSP. Masa nggak ada suara sih? Ada kok. Tuh ada suara. Yang nggak ada suara tolong diketikin dong, bantu ketikin, suruh ini. TAPG dan kawan-kawan nih sentimen negatif gara-gara banjir di Sumatera. Cowok dulu aja guys, cowok dulu aja. Ini jelek banget trennya. Yang bilang nggak ada suara tolong dibantu ketik untuk reset lagi mereka, restart. Oke, terus wifi, rame nih wifi hari ini. Wifi, nah wes to tak omongi, percayaku. Nih lihat nih, wifi pesap. Nih dua nih mirip, satu lagi WIRG. Nih tak kasih tahu ya. Aku nggak tahu kenapa ya ini BD-nya atau siapa ya ini. Kalau bikin anak tangga tuh bentuknya kayak gini loh. Nih lihat nih. Ini tahu ini kan puncak ya. Dia pasti jebolin. Nah, ini breakout kan ya. Dia jebolin support di bawah nih. Dia pasti jebolin, naik lagi kan, ya kan? Terus itu breakout kan. Nah, hati-hati. Jangan beli di atas. Dia jebolin di sini. Nah, terus sekarang kita lihat. Ini yang puncak yang berikutnya. Kita kasih tanda ya di sini ya. Dijebolin. Jebolin lagi gitu. Makanya jangan sekali-kali kamu beli breakout di wifi. Kalau mau sih beli di retracement aja dulu gitu. Oke. Wifi ARB hajar katanya. Ntar nunggu ARB lagi. Nunggu sampai 3000-an, 29, 70-an. Ini cara tradingnya mirip kayak pesap nih. Pesap tuh kayak gini. Ya kan? Nah, jadi ini breakdown merah nih loh, breakdown puncak, breakdown bekas puncaknya dia baru beli. Penting. Miss No Sound, yang No Sound gimana sih ada suara kok? Harum Saratoga. Bentar ya, anakku mau masuk kamar sini nggak bisa gara-gara aku nge-live terus bapaknya lagi di kamar mandi lagi berendam. Jangan bayangin bapaknya berendam. Oke, perhatikan. Harum breakout, dia lagi sideways, ketahan support masih oke, malah kena best price. Mirip toh bentuknya kayak Medco sama kayak Indi yang di tok-tok yang di ET di gue aku ada chartnya. Jadi aku mau bukain anakku dulu. Dan live-nya udahan kayak udah cukup lengkap semuanya. Toba lagi ini 1, 2, 3 ya. Jadi lagi dekat support nih kena best price. Toba best price. Ya wis lah, yang suaranya hilang tolong dibantu ketik. Yang suaranya hilang suruh nonton recording di YT. Dah. Makasih sudah diketikin. Yang no sound bisa exit masuk lagi. Yang no sound nonton recording di YT aja karena aku udah mau udahan. Anakku tadi ngetok-ngetok pintu nggak bisa masuk. Oke? Bye-bye. Terima kasih semuanya. I love you, I miss you guys. Jadi Jumat meskipun aku tahu Jumat yang nonton bakalan biasanya dikit sih. Tetap live di situ jam 8.45. Bener nggak? 7.45 ya? Bener nggak sih? Iya, bener. Aku mau bobo. Selamat malam. Dari Hokkaido. Good night. Thank you everyone yang udah nonton. Dan semangat belajar selalu. Kenapa aku nge-live? Kenapa aku masih nge-live? Tak sempet-sempetin meskipun aku ngantuk pol, meskipun aku sibuk, tetap tak sempetin meskipun jadwalnya random. Karena aku denger testimoni pas gathering kemarin dan kalau pas event tuh ya, mereka tes itu bilang gini, kalau nge-live tuh aku nge-live sampai ditungguin mereka sambil nyetir, sambil mandi, mereka tuh nonton tuh bela-belain gitu loh. Jadi aku mikir terus kalau aku off tuh banyak yang bilang kok off sih gitu. Ternyata tuh nge-live-ku yang buat aku hobi ini sebegitu berartinya buat kalian. Selamat belajar dan semangat semuanya. Salam profit. Dadah. Belajar offline di April udah full. Cuan belum dibahas. Mari kita lihat cuan. Tuh bapaknya anak-anak keluar dari kamar mandi. Cuan bisa di watch loh. Wah, thank you udah ditanya. Cuan bisa di watch nih. Normal retracement bagus. Sampai 2340 pun masih oke. Tapi kalau bisa jangan sampai turun 2340 sih. Tuh,
sampai sini nih masih bagus. Tapi kalau bisa jangan sampai situ, kejauhan turunnya. Turun volume kecil masih oke. Musim hujan nggak Hokkaido, musim hujan salju, tadi badai salju, hampir pesawatnya nggak bisa ke sini. Untung masih bisa. You are the best. Thank you semuanya. Selamat malam. Salam profit. Jangan lupa follow IG-nya mtrade_id, mtrade.us, cryptofolio ID, dan Beyond Money ID. Kalau Beyond Money buat self development and entrepreneurship. Bye bye.